Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, kembali lagi jumpa dengan kita di media perkebunan. Dan pada kesempatan kali ini, channel kita kembali akan menampilkan pojok opini. Dan tak bosan-bosannya juga kita akan membahas tentang TBS, karena hingga saat ini harga TBS juga belum beranjak naik. Nah, yang akan kita ngambil topik pada kesempatan kali ini adalah keran ekspor sudah dibuka, tetapi kenapa TBS masih saja harga belum beranjak naik? Keran ekspor memang sudah dibuka, izin peraturannya berbelit-belit. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi minyak goreng sampai saat ini enggan membeli bahan baku dari KPBN karena aturan yang tertuang di Permendag nomor 30 tahun 2022. Dalam Permendag nomor 30 tahun 2022 tersebut menetapkan eksportir harus memiliki dokumen persetujuan ekspor ataupun PE sebagai syarat untuk mengekspor CPO dan produk turunannya sesuai dengan yang diatur dalam Permendag tersebut, dan masa berlaku PE adalah 6 bulan. Sobat Planters, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh PE. Yang pertama, eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau disingkat DMO dengan harga penjualan di dalam negeri dengan istilah Domestic Price Obligation atau disingkat DPO kepada produsen minyak goreng curah. Yang kedua, bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO. Yang ketiga, bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerjasama antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO. Disampaikan melalui Indonesia National Single Windows atau NSW berupa elemen data elektronik, nomor induk berusaha, dan nama perusahaan. Coba kita perhatikan apakah ini tidak berbelit-belit, dan itulah mengapa hingga saat ini belum ada perusahaan yang mengekspor CPO. Jadi walaupun keran ekspor sudah dibuka, tetap saja belum ada yang jalan. Sementara kita mengolah minyak sawit mentah itu terus-menerus. Dan sebenarnya alasan pemerintah kembali menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO serta penetapan Domestic Price Obligation atau DPO adalah memberikan kepastian pasokan minyak goreng sawit di dalam negeri. Dan dalam penerapan itu, setiap pelaku usaha yang hendak melakukan ekspor harus menyiapkan 20% untuk pasokan DMO, dan tercatat hingga 5 Juni tahun 2022 kemarin sudah terdapat 251 persetujuan ekspor atau PE dengan volume sekitar 302.000 ton. Sampai saat ini jumlah persetujuan ekspor yang sudah terbit sudah 251 persetujuan dengan CPO yang bisa diekspor mencapai 302.000 ton, kata Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kita kutip dari Info Sawit. Dan sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, total rencana ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang akan diizinkan mencapai 1.404.000 ton. Ada Sobat Planters, merujuk data Kementerian Perdagangan, 251 persetujuan ekspor yang dilakukan oleh 23 perusahaan, di mana PE berdasarkan jenis alokasi diantaranya adalah CPO sebanyak 30.550 ton, RBD palm oil sekitar 130.725 ton, RBD palm oil lain sejumlah 138.657 ton, dan used cooking oil sebanyak 2.100 ton. Dan kalau ini juga mengalami kendala, bisa dipastikan harga TBS di tingkat petani bahkan tidak akan terdongkrak naik. Sobat Planters, jadi masih tetap kucing-kucingan ataupun wait and see.
di mana eksportir yang akan melakukan ekspor yang telah kita bahas sebelumnya adalah sekitar 575 US dollar per ton. Jadi ada juga informasi yang menyebutkan rencana adanya kenaikan sampai 805 US dollar per ton. Jadi sobat planters, keran ekspor sudah dibuka, tetapi kenapa TBS masih saja harga belum beranjak naik? Ya karena itu tadi, sudah dua minggu ini keran dibuka, tetapi kenyataannya di lapangan TBS dari petani tetap juga belum beranjak naik. Karena tadi adalah aturan-aturan yang dibuat belum fix untuk dilaksanakan di lapangan. Sehingga banyaknya pengusaha yang masih menunggu dan melihat perkembangan peraturan-peraturan yang digodok oleh baik Menteri Perdagangan maupun Menteri Perindustrian untuk diberlakukan di lapangan. Sehingga banyak para pelaku industri masih melihat dan menunggu kebijakan tersebut. Sementara para petani selama 2 minggu ini harga TBS terus menyungsep dan tidak bisa terangkat kembali. Sebaiknya memang pemerintah mempercepat langkah-langkah ini agar segera kembali menaikkan semangat ataupun gairah untuk ekspor CPO ke depannya. Oke Sobat Planter, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk opini hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.